Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Sandria dengan NIM 1914080004. Kali ini saya akan mereview materi kelima, mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Dr. Milyasari SPD MSI. Dimana kali ini akan membahas tentang materi tentang bab 2. Baiklah, pada materi yang ke bab 2 ini atau pada materi tinjauan pustaka ini, yang pertama yang dibahas adalah pengertian kajian teori. Pengertian kajian teori menurut Paramita mengartikan bahwa teori sarana pendapat yang ditemukan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa dan asas-asas hukum umum yang menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagaimana cara dan aturan dalam melakukan suatu kegiatan. Menurut penelitian John W. Bass, bahwa teori pada dasarnya adalah berisi gambaran hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel. Kemudian untuk lebih jelas lagi tentang pengertian dan fungsi teori ini, selanjutnya kita rangkaikan dengan pendapat beberapa ahli lainnya seperti yang diungkapkan Siswoyo, bahwa teori dapat diartikan sebagai seperangkat konsep dan definisi yang sesuai hubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dan dengan menerangkan hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. Selanjutnya adalah penyusunan kajian teori atau kajian pustaka. Langkah-langkah menurut kajian pustaka menurut Donald Ri sebagai berikut. Mulai dengan mengidentifikasi masalah atau kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi dan bahan pustaka yang terkait. Yang kedua, membaca abstrak laporan hasil penelitian yang relevan bisa didapatkan dari sumber perpustakaan, jurnal, buku, dan proceeding. Yang ketiga, membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur, urutan dan keterkaitan topik penelitian dan referensi bibliografi secara lengkap. Yang keempat adalah membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur sesuai dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Yang kelima, membuat kajian pustaka dengan menyusun secara sistematis berdasarkan teori dan konsep-konsep penelitian berkaitan dengan topik dan variabel penelitian. Pada akhir kajian pustaka, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada dan jelaskan orisinalitas dari penelitiannya, topik penelitian yang akan dilakukan dibanding dengan literatur yang sudah ada. Kemudian manfaat kajian teori. Manfaat kajian ini adalah punya kesimpulan. Yang pertama adalah kajian pustaka yang dilakukan sebelum penulisan yang lazim disebut bibliografi memberikan landasan utama pada tingkat awal yang akan mengarah penelitian melangkah lebih lanjut, lebih memfokuskan, lebih mempertajam persoalan hendaknya peneliti serta modal yang akan dikembangkan. Dalam kajian pustaka, penelitian dapat melangkah setapak ke depan, memformulasikan dengan jelas disertai pembahasan yang mendalam dengan argumentasi yang kuat untuk meyakinkan pembaca bahwa pemulaan teori yang dituangkan dalam hipotesis mempunyai landasan yang kuat. Ketiga, kajian pustaka di samping memberikan penelitian dan dengan landasan yang diinginkan dan sekaligus dapat mencerminkan keadaan teori yang dilibatkan dalam penelitian. Acuan-acuan yang dipakai yaitu literatur yang baku terkini, jurnal nasional atau internasional, tesis, disertasi, serta makalah-makalah yang berbobot dibanding-bandingkan, dikritik, diungkap kelemahan dan kekuatan, kemudian disimpulkan oleh peneliti tersebut. Kajian pustaka memuat berbagai sumber yang diacu dan yang sudah disajikan secara komprehensif, serta membahas kesimpulan-kesimpulan untuk selanjutnya dengan uraian penelitian sendiri yang akan dipetik kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian orang lain. Jadi dalam kajian pustaka, seorang peneliti bukan sekadar kompiler, tetapi harus bertindak sebagai analytical and critical thinker. Sumber kajian teori
Yang pertama, sumber primer. Sumber adalah deskripsi oleh suatu kajian oleh seorang yang benar-benar mengamati atau menyaksikan peristiwa tersebut. Sumber primer berasal dari karangan asli yang ditulis oleh orang yang mengalami dan mengamati atau mengerjakan sendiri. Sumber sekunder adalah setiap publikasi yang ditulis oleh pengarang yang bukan merupakan hasil pengamatan langsung dari peristiwa-peristiwa yang dilukiskan. Kemudian sumber tersier bisa digunakan sebagai informasi awal untuk penulisan lebih lanjut menurut Ibnu dan kawan-kawan. Contohnya yaitu indeks abstrak dan bibliografis jenis daftar pustaka, sedangkan menurut Harvard dan Sharp yang merupakan sumber tersier merupakan handbook, bibliografi, dan ensiklopedia. Untuk lebih memahami tentang sumber kajian pustaka, selanjutnya berikut penjelasan menurut Nazir dan dijelaskan beberapa jenis sumber bacaan yang dapat digunakan untuk memperoleh teori-teori yang relevan, antara lain buku teks, jurnal, periodikal, majalah 11 terbitan berkala, yearbook, bulletin, circular, leaflet, annual review of print, reprint, recent advance, bibliografi, handbook, manual, skripsi, tesis, dan disertasi. Variabel dan indikator. Variabel adalah penelitian suatu atribut, sifat, nilai yang objek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai varietas tertentu yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel bebas adalah variabel yang mengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel independen terikat. Indikator adalah variabel yang akan membuat dalam mengukur beragam perubahan baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Indikator dalam penelitian bisa didefinisikan sebagai setiap variabel yang bisa mengidentifikasi adanya kondisi tertentu yang kemudian digunakan untuk mengukur setiap perubahan yang akan terjadi dalam proses penelitian atau studi yang dilakukan. Kerangka berpikir adalah narasi atau uraian atau pernyataan profesi tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan kerangka berpikir atau pemikiran dalam sebuah penelitian. Kuanti sangat menentukan dasar validitas proses penelitian secara keseluruhan. Melalui uraian dalam kerangka berpikir, penelitian dapat dijelaskan secara komprehensif. Variabel-variabel apa saja yang akan diteliti, dari teori apa variabel itu diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diuraikan dalam kerangka berpikir harus mampu menjelaskan dan menegaskan secara komprehensif asal-usul variabel yang diteliti. Sehingga variabel-variabel yang tercantum dalam penrumusan masalah dan identifikasi masalah semakin jelas asal-usulnya. Dengan demikian, uraian atau paparan yang harus dilakukan dalam kerangka berpikir adalah perpaduan antara asumsi teoritis dan asumsi logika dalam menjelaskan memunculkan variabel yang diteliti serta bagaimana kaitan di antara variabel tersebut ketika dihadapkan pada kepentingan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang diteliti. Hipotesis. Hipotesis berasal dari perkataan hipo atau tesis. Hipo berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi itu adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang bersifat masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis. Hipotesis memang baru merupakan suatu kemungkinan jawaban dan masalah dari masalah yang ditujukan. Secara teknik, hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan populasi yang diuji kebenarannya melalui data diperoleh dari sumber penelitian. Secara statistik, hipotesis merupakan pernyataan keadaan parameter yang akan diuji melalui statistik sampel. Nah, di dalam hipotesis ini terkandung suatu ramalan. Ketetapan ramalan itu tentu tergantung pada pengusahaan peneliti itu atas ketetapan landasan teoritis dan generalisasi yang telah dibacakan pada sumber-sumber acuan ketika melakukan telah pustaka. Penelitian relevan adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi. Menurut Ainon Mohd, pengertian relevan ialah merupakan kaitan dengan hubungan erat dengan pokok masalah yang sedang dihadapi. Jadi bisa dikatakan definisi relevan ialah hal-hal yang sejenis yang paling berkaitan dengan subjek dalam konteks yang tepat untuk terhubung dan terkait dengan situasi saat ini.
Di dalam hipotesis ini terkandung suatu ramalan. Ketepatan ramalan tentu menggunakan alasan teoritis dan yang dibaca pada sumber-sumber acuan ketika. Kemudian penelitian relevan ini adalah mendukung permasalahan terhadap bahasan. Peneliti pun berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu, ini juga menjadi syarat mutlak bahwa penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiarisme dan mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk penjelasan bab 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.